Setiap makan seekor kalajengking, harus melawannya dengan pisau dan garpu. Yang berarti harus sabar. Setiap makan seekor ular berbisa, harus melawannya dengan lidah. Yang berarti harus kerja keras. Apakah dia gila? Tidak. Dia sedang berlatih seni bela diri. Karena setengah tahun lagi, dia akan dipenjara. Masuk penjara di Amerika itu seperti neraka. Dan dia kebetulan adalah penipu. Dibagi ke dalam neraka. Berada selama 3 tahun di dalam. Hanya bisa didorong keluar. Karena itu, dia ingin menjadi lebih kuat. Untung saja dia kaya. Membayar mahak untuk menyewa master seni bela diri yang misterius. Menyuruh master dalam waktu setengah tahun ini. Melatih dia menjadi kuat. Begitulah pelatihan mengerikan dimulai. Makan hanya langkah pertama. Langkah kedua adalah latihan. Di pagi hari, latih kekuatan dasar. Pada siang hari, berlatih pertarungan tangan kosong. Di sore hari, berlatih dengan senjata. Malam hari latihan dipukul. Setiap hari berteriak. Setiap hari, tubuh penuh dengan lubang. Master menamparnya begitu ada kesempatan. Atau melemparnya dengan bola. Atau memukul dengan tongkat. Atau menambahkan lebih banyak siksaan padanya. Berbulan-bulan latihan keras. Big Stan akhirnya secara bertahap mengembangkan kungfu. Anggota tubuh menjadi sangat kuat. Tinju seberapa cepat pun dia bisa menahannya. Bola pun sudah tidak mengenainya. Satu pukulan bisa menghancurkan batu bata. Dan juga berlatih. Tusukan jari tengah. Sesudah bisa. Malah waktu dia masuk penjara juga. Pergi ke penjara di mobil penjara. Anak laki-laki kurus di dalam mobil menangis. Big Stan biasa-biasa saja. Tangannya tidak gemetaran. Orang di sampingnya mengganggunya. Malah menggunakan jurus kalajengking menekannya. Sampai berteriak kesakitan. Sampai di penjara. Narapidana lama berteriak. Setengah tahun lalu dia ketakutan. Sekarang sama sekali tidak takut. Sampai di sel penjara, seorang lelaki tua duduk di kasur atas. Big Stan mengatakan bahwa itu tempatnya. Pria tua itu tidak mengalah. Lalu dia menendang kasur itu. Akhirnya kasur atas menjadi miliknya. Apakah Anda pikir Big Stan hanya menggertak teman sekamarnya? Tidak juga. Kegiatan di hari pertama, dia datang ke lapangan. Bertanya pada lelaki tua siapa yang sok berkuasa di penjara. Lelaki tua memberitahunya. Seorang bos gangster kulit hitam. Pernah membunuh dengan satu pukulan. Satu lagi bos gangster Meksiko. Bawahannya banyak. Semua orang rela mati untuknya. Ada lagi bos gangster Nazi. Jahat dan licik, selalu bawa senjata. Tetapi tidak ada yang menemukan senjatanya. Dan seluruh penjara, yang paling tidak bisa diganggu, yaitu Big Raymond. Beratnya 400 pound. Satu pukulannya 500 pound. Tiap hari mengganggu orang lemah. Dan suka mencium bau orang. Membuat orang kesal. Setelah Big Stan mendengarnya. Baiklah, ganggu dia. Big Stan berjalan ke belakang Big Raymond. Melompat dan mengetuk bahunya. Big Raymond melihat ke bawah. Malah tidak menghiraukannya. Lanjut lagi. Big Stan kesal. Datang ke lapangan. Memarahi Big Raymond di depan semua orang. Membuat semua orang datang melihat. Big Raymond marah ketika mendengarnya. Membuka baju dan datang mencarinya. Melihatnya selangkah demi selangkah mendekati Big Stan. Tetapi di detik terakhir, Big Stan membalikkan badan dan memukulnya. Beberapa pukulan kemudian, membuat Big Raymond berteriak sambil menutup muka. Big Raymond tidak menyerah. Datang memukul lagi. Akhirnya Big Stan melipat lengannya. Sampai beberapa putaran. Meremas pergelangan tangan. Kemudian jarinya. Sampai Big Raymond tidak dapat berdiri. Akhirnya Big Stan menjadi yang terhebat di penjara. Tetapi saat dia berjalan tidak jauh, tim Nazi menghentikannya. Melihat Big Stan begitu hebat, mereka ingin dia masuk tim mereka. Jawaban Big Stan adalah sebuah pukulan kuat di muka. Setelah itu, tim kulit hitam datang. Ternyata orang kulit hitam tidak boleh dipukul. Makanya ingin membalas dendam. Mereka semua lawan satu. Tetapi semua dipukul oleh Big Stan. Walaupun badannya kecil, tetapi bagaikan dewa perang saat berkelahi. Tim kulit hitam semakin banyak. Dia mengambil kayu pel, membuang kain pelnya, menjadikannya tongkat panjang. Akhirnya, tim kulit hitam kalah. Hanya sisa bos kulit hitam. Big Stan jalan mendekati, meninjunya, sampai semua giginya patah. Pertempuran pertama, Big Stan berhasil menetapkan keagungannya. Sejak itu dia menjadi penguasa penjara. Jalan kemanapun, semua pada menghindar. Saat makan, ada yang datang mendekatinya.
Bahkan kepala polisi juga mendengar tentang dia, menyuruh penjaga penjara membawanya ke ruangannya. Ketika Big Stan sampai, kepala polisi menyuruh bawahannya membuka borgol Big Stan. Ternyata Big Stan sudah membuka borgol. Dengan menggeser tulang jari, mengembalikan borgol ke penjaga penjara. Kemudian menggeser tulang jarinya kembali. Membuat penjaga penjara menangis ketakutan. Kepala polisi memberinya cerutu, dan menuang anggur berkelas untuknya. Ternyata ada maunya. Kepala polisi tahu Big Stan adalah seorang pengusaha rumah yang hebat. Dia ingin menghancurkan penjara ini, mengganti menjadi resort dan menjualnya, agar banyak untung. Dia perlu bantuan Big Stan. Sebagai balasan, kepala polisi berjanji agar masa penjara Big Stan dikurangi menjadi setahun. Big Stan langsung setuju saat mendengarnya. Dia memang bukan orang baik. Dengan senangnya dia melakukan kejahatan. Waktu dia mandi, tim Nazi datang untuk balas dendam. Meletakkan silet di sikat giginya. Berencana membunuh Big Stan, tetapi Big Stan melihat dari pantulan besi. Berhasil menghindari. Big Stan membalikkan badan, tanpa berpakaian, memukul bos Nazi sampai terjatuh. Ini namanya pukulan gerak refleks. Lawannya mengambil pisau lagi. Big Stan juga mengeluarkan senjata buatannya, tongkat ganda sabun, dan mengikuti gaya Bruce Lee. Seorang pria langsung melarikan diri. Bos Nazi terpukul beberapa pukulan, langsung nyerah. Mulai hari itu, Big Stan berencana memperbaiki kekerasan di penjara. Dia memanggil semua orang, menyuruh mereka agar tidak melakukan kekerasan lagi. Yang tidak setuju maka melawan dia. Bagaimana melepaskan hormon yang kelebihan? Menari. Jika tidak senang maka menarilah. Ingin memukul juga menari. Akhirnya dalam perbaikan Big Stan, penjara menjadi tempat yang memiliki sukacita. Jadi saling mengasihi sesama, saling sengol di jalan pun, sama-sama meminta maaf. Dalam perubahan ini, ada rasa memberi, ada yang mengganti tato mereka menjadi saling mengasihi walau beda kulit. Saat Big Stan ulang tahun, semua merayakannya bersama di penjara. Mereka memakai topi ulang tahun, menjadikan kloset tempat letak bir. Semua suka perubahan begini, kecuali kepala polisi. Dia melihat narapidana hidup rukun. Sangat marah. Dia memanggil Big Stan, mengancamnya dengan penjarakan 3 tahun. Agar Big Stan membuat narapidana hidup dalam kekerasan lagi. Ternyata ada pimpinan yang mau datang mengecek. Kepala polisi ingin membuat pertarungan kekerasan lagi. Harus melihat darah dan kematian. Biar pemimpin memutuskan untuk menutup penjara. Sehingga kepala polisi berkesempatan menjual tanah ini. Big Stan sedikit ragu. Tetapi demi masa depan dia menyetujui. Dia datang ke lapangan, mengatakan ke semua dia sudah tidak ikut campur lagi. Jika kalian ingin memukul ya pukullah. Baru selesai bicara, peperangan langsung mulai. Di kantin seorang pemuda datang mencari Big Stan. Big Stan mengusirnya. Lelaki tua melihat perubahan Big Stan, juga tidak ingin menghiraukannya lagi. Seminggu kemudian, kepala polisi membawa pemimpinnya untuk pengecekan. Big Stan juga mengajukan pembebasan bersyarat. Di saat pengajuan, dia terus memikirkan. Saat ini, teman narapidananya sudah berantakan. Petugas penjara membagikan pisau dan tongkat pada mereka. Keindahan yang ada sebelumnya, sekarang malah dihancurkan kepala polisi. Big Stan teringat senyuman teman narapidananya, kebahagiaan saat mereka merayakan ulang tahunnya. Tiba-tiba Big Stan sadar. Dia memutuskan untuk berada di pihak narapidana. Dia mencemooh pihak pemimpin kepolisian, membuat mereka marah dan menolak pembebasannya. Sehingga tidak ada jalan keluar lagi. Keluar dari ruangan, dia pergi mencegah kepala polisi itu. Di lapangan, semua orang menjadi sombong. Tim kulit hitam dan Meksiko saling berhadapan. Kepala polisi menyuruh bawahannya mempersiapkan pistol. Akhirnya Big Stan sampai, tetapi sudah terlambat. Di saat ini, lelaki tua memutarkan musik. Ketika musik dimulai, kedua bos tim malah menari. Mereka menari dengan baik. Setelah selesai, tim Nazi keluar untuk menari. Big Stan terkejut, sampai ketawa. Semua mengingat ajarannya. Kepala polisi marah, merebut pistol, dan menembak ke arah narapidana. Untung saja Master Big Stan muncul, mencegah pihak kepolisian. Keburukan kepala polisi dilihat oleh pemimpinnya. Habislah dia. 3 tahun kemudian, Big Stan dibebaskan. Saat ini sudah tidak ada peperangan di penjara. Semua belajar kungfu.
Saat Big Stan ingin pergi, semuanya tidak rela, dan memeluknya. Bos Nazi malah menggambar muka Big Stan di perutnya sebagai kenangan. Terlalu heboh. Cerita ini memberitahukan pada kita, lebih bagus menari. Menari lebih baik dari berkelahi. Untuk kenyamanan pribadi, itu tugas dan bakat semua. Sampai di sini, bagaimana menurut kalian filmnya? Berkomentar saja di kolom komentar. Klik subscribe.